Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah seluruh rahimakumullah. Kembali pada subuh yang berbahagia ini kita dengarkan tafsir Ramadan yang kembali akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Salim. Pada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiramah rahmah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sebuah hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berhati di dalam masjid Raudhatul Muslimin ini, insyaallah dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian sholat batas salam telah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali saya akan menyambung pembicaraan tadi malam daripada perkataan Nabi Adam alaihissalam, yang mana seolah-olah Nabi Adam juga kepingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, Inna Allah a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma'a'taniha. Bahwasanya Allah telah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 4 kemuliaan itu tidak Allah berikan kepada saya. Yang pertama, inna qabula taubatika Nabi Makkah. Kata Nabi Adam, taubat saya diterima Allah ketika berada di tanah Makkah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fayaqbalullahu taubatahu. Sedangkan umat Nabi Muhammad di mana saja mereka berada, selama mereka mau bertobat, maka Allah akan mau menerima tobatnya. Bapak Ibu, diceritakan di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwasanya setelah Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tidak berani mengangkatkan kepalanya selama 300 tahun saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan Ibnu Abbas juga bahwasanya Nabi Adam dan Hawa menangis selama 200 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, hanya 1 kesalahan Nabi Adam, yakni melanggar larangan Allah untuk memakan buah khulud. Jadi Nabi Adam dan Hawa menangis selama 200 tahun. Dan diceritakan tidak makan dan tidak minum selama 40 tahun. Karena saking menyesalnya, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata Bapak Ibu, kita sebagai umat Rasulullah ini kalau taubat kita disamakan dengan Nabi Adam, yang artinya kalau mau bertobat hanya di tanah Makkah, barangkali banyak kita yang berdosa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, itu yang pertama.
Kemudian kata Nabi Adam yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Awalnya saya, kata Nabi Adam, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pakaian mahkota. Tapi manakala saya berbuat maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, pakaian mahkota itu seluruhnya diambil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia itu tanpa busana. Sebagian riwayat mengatakan ditutupi dengan dedaunan. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunna auratan fayalbisuhumullah. Sedangkan umat Muhammad, mereka berbuat maksiat terkadang tanpa busana. Nauzubillah. Yang berbuat maksiat tanpa busana, tapi Allah masih memberikan pakaian kepada mereka. Barangkali mohon maaf Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang seperti itu barangkali lebih banyak pakaiannya daripada kita. Paginya lain, sore lain, malam lain lagi. Nah, coba bayangkan andai kata disamakan. Ketika berbuat maksiat langsung ambil Allah pakaian kita, naudzubillah. Tapi tidak, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diistimewakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam, inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Manakala aku berbuat maksiat, kata Nabi Adam, aku dipisahkan dengan istriku yakni Hawa. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa lam yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika berbuat maksiat, berbuat kesalahan, Allah tidak memisahkan mereka. Diceritakan juga Bapak Ibu dalam kitab Qisasul Anbiya, setelah diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam dan Hawa 100 tahun terpisah. Jadi ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkan di tanah Hindi, India. Sedangkan Hawa diturunkan di tanah Jeddah. Nah, Jeddah itu Bapak Ibu artinya nenek tuh. Selama 100 tahun baru Adam dan Hawa bertemu di Arafah. Di Arafah tepatnya di Gunung Jabal Rahmah. Arafah itu kan pertemuan kembali, perkenalan kembali. Nah, jadi pada ketika itulah pertemuan Nabi Adam setelah 100 tahun. Tapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kita umatnya ketika berbuat maksiat tidak Allah pisahkan. Bahkan kalau kita lihat kenyataannya Bapak Ibu tengah masyarakat kita, kadang-kadang kompak suami istri untuk berbuat maksiat. Kemudian yang keempat kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Saya berbuat maksiat di dalam surga, kata Nabi Adam. Langsung Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fa yadkhulunaha bitaubah. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat maksiat di luar surga. Tapi masih Allah berikan kesempatan umat Muhammad untuk masuk ke dalam surga bitaubah dengan catatan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari cerita tadi malam, Nabi Musa saja menginginkan untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam juga demikian. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita umatnya juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita syukuri. Bagaimana kita bersyukur atas dikaruniakan menjadi umat Muhammad? Tentunya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin,
Man arada ayyana la ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbahu hubban syadidan. Siapa yang menginginkan bertemu Rasulullah di dalam mimpi, maka hendaklah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan, yang cinta bersangatan. Bukan hanya sekedar cinta, tapi bersangatan cinta. Wa alamatul hubbi ita'atu sunnati saniyah. Pertama, tanda orang yang bersangatan cinta tentunya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang artinya kita laksanakan segala perintah Rasulullah dan menjauhi segala apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tanda orang cinta kepada Rasulullah, tanda orang bersyukur menjadi umat Rasulullah, wa iksarus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memperbanyak salawat, kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya? Bayangkan Bapak Ibu, berapa miliar, berapa triliun umat Rasulullah banyaknya. Kita ketemu tidak pernah dan lain sebagainya. Bagaimana Rasulullah mau kenal kepada kita? Nanti Bapak Ibu di akhirat, di pada masa Rasulullah itu untuk mengenal umatnya itu dengan tanda cahaya yang ada di muka, kedua tangan dan kakinya, min asril wudu atau min asri sujud. Jadi bahasa kita Bapak Ibu, siapa yang bercahaya itulah yang akan diakui sebagai umat Rasulullah dan akan mendapat syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali cukup ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kembali kita sambung waktu zuhur dan asar nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.